Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu tetap ada dalam suasana sukacita untuk bersekutu pagi hari ini, bahkan terlebih lagi memiliki hati yang rindu untuk senantiasa datang bersekutu bersama Tuhan walaupun kita masih ada di rumah. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 63 atau nomor 63 baitnya yang pertama dikatakan, atau bait kedua dikatakan dalam teks ini, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saya percaya Bapak Ibu semua rindu akan kehadiran Tuhan. Bahkan kita rindu rumah Tuhan kita ini bisa dibuka bulan depan, dan kita bersekutu bersama-sama. Jadi mari tetap bersekutu di rumah untuk sementara ini, dan tetap memiliki keintiman dengan Tuhan, karena Tuhan rindu hati yang haus untuk datang mencari Tuhan. Selamat beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya, kita akan menyembah Tuhan, memuji, meninggikan nama Dia. Walaupun Bapak Ibu di rumah masing-masing dan saya di sini, kita terpisah dengan jarak, dengan situasi dan kondisi saat ini, tapi saya percaya bahwa kita siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau setia. Kadang-kala kita tidak setia, tapi Tuhan Yesus tetap setia.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Kami datang kepada Engkau, kami mengakui bahwa kami tidak setia. Kadang-kadang kami lalai dengan Engkau, kadang-kadang kami tidak setia dengan Engkau. Tapi Bapa, Engkau terlalu setia bagi kami. Terbukti bahwa pagi hari ini kami masih ada, kami boleh diberikan anugerah Tuhan, nafas hidup. Dan saat pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau, membawa sembah syukur kami hanya kepada Engkau. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus mari hadir dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai kepada terakhir ibadah ini. Oleh karena itu, ada satu oknum yang tidak senang ketika kami beribadah, dan dia mencoba mengalihkan konsentrasi kami. Oleh karena itu kami bersatu hati mematahkan siasat setan iblis yang mencoba mengganggu akan ibadah kami. Kami hancurkan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami semua siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan, bersuka cita. Pujian ini mengatakan bahwa walaupun di tengah badai gelora hidup kita, tapi ketika sukacita surga nyata dalam kehidupan kita, maka kita dipenuhi oleh sukacita yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga yang datang daripada Tuhan. Kasihnya
Tuhan, kita katakan bahwa ada satu sobat kita yang paling setia. Dia adalah Yesus. Dikala kita susah, waktu kita sendirian, Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia menemani kita. Ya, mari kita angkat pujian ini. Ada satu sobat kita yang setia. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Sidang Pendeta Cada Jotleli. Namun mari kita angkat satu pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia baru
datang di altarnya. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini Bapak Ibu semuanya dengan penuh kesungguhan hati. Katakan, ketika kita bawa pergumulan kita, Tuhan akan mendengarkan seruan doa kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali jumpa pada ibadah kita pagi hari ini, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Segala pujian syukur bagi Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan sampai pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini dalam ibadah kita, sekalipun kita masih melalui ibadah online di rumah masing-masing, saya percaya Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan kepada Tuhan untuk bersekutu bersama-sama anggota keluarga dan menikmati berkat-Nya. Dan mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena Tuhan beri kami kesempatan kembali untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan
bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, di rumah kami masing-masing, kami boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan sampaikan maksud dan rancangan Tuhan bagi kami melalui hamba-Mu. Supaya hidup kami diberkati, dikuatkan, dipulihkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, saya ambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 28. Saya akan baca satu ayat saja buat kita, dan kemudian kita akan merenungkan, tetapi juga akan melihat ayat lain yang juga menjelaskan tentang ayat firman Tuhan ini. Pasti ayat ini tidak asing bagi kita, tapi mari kita perhatikan dengan seksama, khususnya ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik ayat ini dan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat ini adalah merupakan ayat lanjutan daripada ayat 19 yang kita sebut sebagai amanat agung Tuhan. Di mana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, setelah dia bangkit, dia memberi amanat, dia memberi satu perintah kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa, semua suku bangsa, semua etnos dalam bahasa aslinya, menjadi muridnya Kristus, menjadi murid Tuhan. Dan setelah mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka diajari untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Nah, yang menarik mari kita perhatikan, yang terakhir yang menjadi fokus kita untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Dan ketahuilah, kata Tuhan Yesus, ketahui bahwa aku ini menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan berkata, orang-orang yang telah menjadi murid-murid Yesus, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu disertai oleh Tuhan. Tuhan berjanji untuk dia menyertai setiap orang-orang percaya, setiap murid-murid Yesus. Dan penyertaan Tuhan itu senantiasa. Setiap waktu, setiap saat, dalam segala situasi dan keadaan. Dan dikatakan bukan pada zaman tertentu, bukan pada masa tertentu penyertaan Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan itu dikatakan sampai akhir zaman, sampai masa yang akan berakhir zaman ini, sampai dunia ini akan berakhir. Penyertaan Tuhan tetap terjadi atas kehidupan murid-murid Yesus. Dan inilah janji Tuhan buat kita, saudara yang dikasih Tuhan. Di hari-hari ini, saudara, kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi mari kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan berkata, aku ketahuilah, tahulah kamu, pahamilah kamu bahwa aku ini menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menyertai kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya di dalam segala situasi keadaan kita. Nah, itu yang sangat penting bagi kita. Di hari-hari ini kita butuh apa yang disebut dengan penyertaan Tuhan. Apa yang kita sebut sebagai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan kitab Ibrani berkata, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Nah, mari kita akan perhatikan. Penyertaan Tuhan atas hidup kita ini, memang itu merupakan sesuatu yang pasti bagi hidup kita. Jadi bukan karena keadaan kita, karena situasi kita sedang baik, sedang happy, lalu kemudian Tuhan kemudian bersama dengan kita, karena kita sedang dalam keadaan baik. Lalu kemudian ketika keadaan sedang buruk, Tuhan kemudian meninggalkan kita. Seperti apa yang sering terjadi dalam dunia ini. Teman, sahabat,
keluarga akan bersama kita ketika keadaan kita baik, ketika situasi kita baik, ketika ekonomi kita baik, ketika segala sesuatu baik. Tetapi ketika situasi sedang buruk, satu persatu mulai menjauh. Dan itulah yang kita sering sebut dengan pepatah berkata, ada gula ada semut. Kalau ada gula, semutnya ngumpul. Tapi ketika gulanya habis, semutnya mulai pergi. Jadi kebersamaan orang-orang bersama dengan kita bisa saja tergantung situasi dan pasti seringkali seperti itu. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa. Selalu dengan istilah lain. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, aku menyertai engkau. Dan inilah yang disebut dengan Immanuel. Saudara tahu bahwa ketika Yesus lahir, malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf. Ketika Yesus masih dalam kandungan, dan kemudian malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, bahwa Yusuf yang sedang memikirkan bagaimana caranya meninggalkan Maria, tunangannya. Tapi malaikat Tuhan datang dalam mimpi kepada Yusuf dan berkata bahwa jangan, tetapi ambillah Maria sebagai istrimu, karena dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Yesus diberi nama Immanuel, dan itu sudah dibuatkan ratusan tahun oleh para nabi sebelum Yesus lahir, bahwa Yesus akan lahir dan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Immanuel, Yesus adalah Immanuel yang selalu bersama dengan kita, selalu menyertai kita, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Itu sebabnya dia berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu jangan bingung karena aku memberi perintah kepada kamu, tapi aku bersama dengan kamu. Bukan hanya aku menyuruh kamu untuk pergi, untuk melakukan segala sesuatu, tetapi aku membiarkan kamu. Tapi dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah saudara, penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini. Memang kita tahu dalam peristiwa Yesus kemudian naik ke surga. Setelah dia bangkit dan kemudian 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan setelah itu dia naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, Parakletos, untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Jadi kehadiran Allah dalam hidup kita sekarang, kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita adalah merupakan kehadiran Roh Kudus, karena Allah adalah pribadi yang bersifat roh. Dan Allah Bapa, Allah Roh itu bersama dengan kita sampai hari ini dia menyertai kita. Dia bersama-sama dengan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Immanuel yang selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun kita berada. Tapi harus diperhatikan, ada beberapa hal yang saya ingin kita perhatikan pagi hari ini. Tuhan menyertai kita, penyertaannya sempurna. Tetapi harus kita mengerti bagaimana penyertaan Tuhan itu bisa terjadi atas kehidupan kita. Kita perhatikan bahwa penyertaan Tuhan itu terjadi bagi mereka yang dikatakan sudah menjadi murid Yesus, yang sudah percaya Yesus. Jadi hal yang pertama yang membuat kita dapat disertai Tuhan adalah ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi murid Yesus. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan atas hidup kita, juru selamat atas kehidupan kita, menjadi muridnya, maka kita akan disertai oleh Tuhan. Karena hanya dengan kita menjadi murid Tuhan, kita akan disertai Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya tidak menjadi murid. Sudah terlalu banyak orang yang menjadi Kristen, tapi mau menjadi murid. Kalau murid adalah orang yang mau belajar, yang mau dekat dengan gurunya, yang mau tahu isi hati gurunya. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi muridnya. Hari-hari ini kita mau menjadi murid Yesus, supaya kita disertai oleh Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara,
Hal yang penting untuk kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus menjadi murid. Without disciple, tanpa kita menjadi murid, kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Pastikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Tuhan tidak pernah memanggil kita sebagai orang-orang yang agama ini, tapi Tuhan memanggil kita sebagai murid-muridnya. Tuhan mau kita jadi murid-muridnya. Pastikan kita menjadi murid Yesus. Karena Tuhan berkata, jadikan segala bangsa muridku. Tuhan mau kita menjadi murid, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kalau kita menjadi murid, maka tidak ada yang perlu kita ragukan dalam hidup ini. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia Immanuel yang selalu menyertai kita dalam hidup ini. Dan yang kedua, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan senantiasa atas hidup kita di masa-masa yang sulit seperti ini, kita harus jadi murid, melekat erat dengan Yesus. Dan yang kedua dikatakan, dan ajarlah mereka. Kalau sudah menjadi murid, tidak berhenti hanya percaya kepada Yesus lalu selesai. Tuhan mau dalam perintahnya orang-orang yang disertainya, orang-orang yang diajar untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Murid itu harus mau belajar dan melakukan. Learning and doing. Terlalu banyak orang yang hanya mau belajar tetapi tidak melakukan. Dan Tuhan mau kita menjadi murid yang melakukan segala sesuatu, everything, apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita harus kita lakukan. Bagaimana Tuhan menyertai kita kalau kita tidak melakukan kehendaknya? Bagaimana kita tidak menuruti kehendaknya? Tuhan pasti tidak akan senang dengan kita, murid-murid yang hanya mau belajar tapi tidak melakukan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan sekedar pendengar saja. Kata surat Yakobus, bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, maka di dalam amanat tahun ini pastikan bahwa kita ini orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Dan perintah-perintahnya, kata dalam Yohanes, tidak berat. Kita akan mampu untuk melakukannya kalau kita mau menjalani perintahnya. Ada Roh Kudus, ada Parakletos yang bersama kita akan menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan. Dan di hari-hari ini, kalau kita ingat salah satu perintah Tuhan, ini perintah utama, yaitu kita pastikan bahwa orang lain jadi murid melalui hidup kita. Kita menjadi saksi bagi orang lain yang belum jadi murid supaya mereka juga jadi murid. Dan ini perintah Tuhan yang harus kita perhatikan supaya kita mengalami penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Allah Immanuel akan menyertai kita senantiasa ketika kita jadi murid dan ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau dua hal ini kita miliki dalam hidup kita sudah percaya Yesus jadi murid yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, murid yang melekat dengan Yesus, murid yang intim dengan Yesus. Kemudian murid yang suka melakukan perintah Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya sering katakan bahwa rumus diberkati oleh Tuhan itu rumus pasti. Rumus diberkati oleh Tuhan itu rumus pasti. Firman Allah berkata, kalau engkau mendengarkan firman-Ku dan kemudian engkau melakukannya, maka diberkatilah ladangmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah pada waktu engkau keluar. Rumusnya adalah ketika kita mendengar dan melakukan. Tuhan berkata diberkati. Jadi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, harus melakukan. Murid itu harus melakukan. Murid kalau hanya belajar, tidak melakukan, tidak ada artinya. Kalau saudara punya anak, kita sekolah, kita sebagai mahasiswa, kita belajar, kita menjadi mahasiswa, belajar, tidak melakukan apa yang kita pelajari, apa artinya? Otak kita penuh, tapi tidak ada artinya, karena tidak melakukan apa-apa. Maka yang penting di sini, kalau sudah jadi murid dan percaya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan apa yang Tuhan mau, tidak
terlalu banyak pertimbangan, tidak terlalu banyak hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Lakukan saja kalau itu perintah Tuhan, lakukan, maka kau akan melihat mujizat. Ada banyak hal yang seringkali tidak masuk logika untuk dilakukan. Tapi kalau itu perintah Tuhan, kalau itu maunya Tuhan, lakukan saja. Lakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, maka Tuhan akan memberkati. Nah, waktu Tuhan Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air, tidak masuk akal, tidak logik. Tapi karena itu Yesus yang menyuruhnya. Ketika Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jala, walaupun semalaman dia carikan, dia tidak menangkap, dia gagal total. Tapi karena Tuhan yang perintahkan, tidak masuk akal, tidak biasanya, dia lakukan. Just do it. Lakukan saja. Dan kemudian hasilnya berlipat ganda. Tuhan memberkati. Ada mujizat ketika Tuhan menyuruh Petrus untuk berjalan dan dia tidak banyak pertimbangan. Ini Tuhan perintahkan dan dia lakukan. Dia berjalan di atas air, dia berjalan di atas kemustahilan. Oleh karena apa? Karena dia melakukan perintah Tuhan. Maka ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita akan melihat kemustahilan lepas kemustahilan terjadi atas kehidupan kita. Berkat lepas berkat akan tercurah dalam hidup kita dan kita akan terkagum-kagum. Luar biasa Tuhan yang menyertai kita senantiasa dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya dua hal ini yang penting untuk kita renungkan pagi hari ini. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan senantiasa dalam hidup kita, di masa-masa yang sukar, bahkan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Belum ada satupun orang di dunia ini, negara dunia ini yang bisa menjamin kapan pandemi COVID-19 ini, Corona ini akan berakhir. Tapi kita tahu Tuhan menyertai kita. Sampai kapanpun kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting Allah Immanuel, dia berkata, aku senantiasa menyertai kamu. Dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan atas kehidupan kita, itu lebih dari cukup. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi ingat, untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, kita harus jadi murid. Dan kita harus melakukan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan ini. Jadilah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan kemudian mengalami mujizat. Diberkati oleh Tuhan di masa-masa pandemi ini. Karena menjadi murid dan melakukan perintah Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman hari ini. Karena kami sudah belajar mendengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Yesus Immanuel yang selalu bersama kami, selalu menyertai kami. Asal kami menjadi murid-murid Yesus yang setia melakukan perintah-perintahnya. Berkatilah umat-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi murid-murid yang melakukan perintah-Mu dan mereka mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No rush now. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan doa berkat akan dinaikkan oleh Bapak Gembala. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa tiap jam kita selalu berada dalam penyertaan Tuhan.
Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku. Sesuai dengan anugerah Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Tiap hari tolong aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar ku selalu kan beriman dan berpaut pada firman-Mu. Tuhan tolong saat ku sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari, tiap jam kurnia, sampai masuk surga-Mu. Amin. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih karena Tuhan boleh menjamin kelangsungan hidup kami setiap hari. Terima kasih karena Tuhan memelihara kami, Tuhan jaga kami. Terima kasih karena anak-anak kami, baik mahasiswa, mereka bisa kuliah walaupun melalui online atau daring. Terima kasih karena anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama, menengah atas, bahkan juga yang sekolah dasar. Terima kasih karena mereka sudah habis ujian atau PAT. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau jamah berkati hasilnya, sehingga minggu depan mereka menerima hasil dengan penuh sukacita. Jadi terima kasih atas penyertaan Tuhan. Anak-anak yang sudah libur juga Tuhan jamah berkati, supaya mereka mengisi waktu libur mereka dengan baik. Dan semua kami orang tua, Tuhan berkati, baik yang bekerja secara Gojek online, baik bekerja sebagai pekerja di rumah atau di tempat-tempat usaha di luar rumah. Mari Tuhan Engkau jaga supaya Tuhan mereka terpelihara hidupnya, baik di jalan maupun usahanya dijaga Tuhan. Tuhan berikan keberhasilan, kelarisan
kelancaran atau apapun dalam kehidupan yang Tuhan berikan, supaya anak-anak Tuhan terpeliharalah hidup mereka, dijamin kelangsungan hidup mereka. Kami percaya Tuhan akan jaga dan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Jadi terima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Bahkan secara khusus terima kasih untuk hari ini anak kami Tia Kesia berulang tahun. Terima kasih atas kemurahan Tuhan, Engkau sudah nyatakan bagi dia, biarlah dengan bertambah setahun usia, dia semakin setia dengan Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan, dan dia berhasil dalam sekolahnya. Dan juga untuk masa depan Tuhan buka keceriaan bagi dia. Kami juga terus berdoa mendukung pemerintah, baik presiden, para pekerja, para menteri, wakil presiden, juga secara khusus tim gugus tugas untuk minimalisir penyebaran COVID-19 ini. Gugus tugas ini Tuhan kami berdoa supaya Bapa Engkau berkati baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai di kecamatan, kelurahan. Engkau jamah berkati supaya semua bekerjasama baik dengan instansi pemerintah atau swasta, baik dengan dinas kesehatan atau sektor-sektor lainnya, supaya mereka semua bahkan dengan masyarakat bersatu bersama-sama untuk memberantaskan penyebaran virus COVID-19 ini. Mari Tuhan jamah berkati. Kalaupun nanti kami masuk dalam era baru, new normal atau tatanan kehidupan yang baru, Tuhan buat kami tetap berhasil. Tuhan buat kami bisa mengadaptasikan diri kami, baik secara sosial, ekonomi, juga politik, bahkan dalam bidang keagamaan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau bukakan jalan, supaya jalan-jalan itu Tuhan bukakan. Kami rindu supaya ada ibadah, pelayanan secara langsung di gereja. Jadi Tuhan, mari kami berdoa bulan-bulan depan, Engkau buka jalan, kami bisa beribadah bersama-sama. Kami terus berdoa untuk kelangsungan kehidupan kami. Bahkan Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Akhirnya kami mau beraktivitas di rumah, kami mau belajar di rumah, kami mau beribadah di rumah, karena kami tahu Tuhan menjamin kelangsungan hidup kami, Tuhan pelihara hidup kami. Jadi Bapak Ibu, mari tetaplah beraktivitas di rumah. Temukan keintiman dengan Tuhan di rumah, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini sampai selamanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas, salam sehat, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua.